Assalamualaikum ibu-ibu. Selamat siang semuanya. Apa kabar ini ibu-ibu? Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Baik ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, puji dan rasa syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkah rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini guna melaksanakan P2K2 sebagaimana yang telah menjadi rutinitas kita setiap bulannya sebagai peserta PKH. Selawat bergandeng salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah berkenan hadir untuk mengikuti P2K2 ini, yang telah meringankan langkah kakinya. Mungkin tadi ada anaknya nangis di rumah ditinggalkan, atau mungkin ada yang masih banyak pekerjaannya, namun kita tetap komitmen ya ibu-ibu ya. Sebagai peserta PKH, kita wajib mengikuti yang namanya P2K2. Oke, baik ibu-ibu, sebelum kita memulai kepada materi kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke ibu-ibu, sebelum kita memulai kepada materi kita, saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk berdiri. Bisa ibu-ibu? Oke, semuanya berdiri ya. Nah, kita akan bernyanyi. Bernyanyi ini mungkin sering kita dengar dinyanyikan oleh anak-anak kita, namun kali ini kita coba untuk bernyanyi juga ya Bu ya. Oke, silakan berdiri ibu-ibu. Nah, setelah selesai berdiri, mari ikuti saya. Seperti ini ya ibu-ibu ya. Topi saya bundar. Nah, tapi perlu diperhatikan ibu-ibu, ketika kita bernyanyi kata bundar, maka itu kita ganti dengan gitu ya ibu-ibu ya. Jadi seperti ini. Topi saya Nah, begitu ibu-ibu ya. Kita mulai ya ibu-ibu ya. Oke, mari ibu, ikuti saya, kita bernyanyi bersama-sama. Topi saya topi saya, kalau tidak bukan topi saya. Oke, terima kasih ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu? Semangat? Oke, alhamdulillah semangat. Nah, kalau sudah semangat, kita memulai materi kita ya ibu-ibu ya. Nah, tolong diperhatikan semua. Oke, materi kita ini masih tentang modul 1 ibu-ibu. Modul 1 yaitu tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Kalau bulan yang lalu kita sudah mempelajari tentang sesi 1, kemudian bulan yang lalunya lagi itu kita mempelajari tentang sesi kedua. Nah, kali ini kita lanjut untuk sesi ketiga. Namun sebelum kita lanjut sesi ketiga ini, masih ada nggak yang ingat tentang materi sesi 1 dan sesi 2? Oke. Nah, betul sekali ibu-ibu, sesi 1 itu tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian sesi 2 apa ibu? Nah, yaitu memahami perilaku anak. Kemudian kita lanjut sesi ketiga. Sesi ketiga ini tentang memahami cara anak usia dini belajar. Baik ibu-ibu, dalam materi memahami cara anak usia dini belajar ini, untuk pertemuan ini kita tidak akan membahas semuanya. Kita hanya akan membahas satu topik saja, mengingat keterbatasan waktu kita. Nah, topik yang akan kita bahas ini adalah manfaat bermain bagi anak. Nah, pernah tidak ibu-ibu berpikir ada nggak manfaatnya bermain bagi anak-anak itu? Pernah ya, tapi ada sebagian juga yang mengatakan bahwa bermain bersama anak itu hanya menyia-nyiakan waktu. Betul tidak ibu-ibu? Nah, betul. Nah, tapi sekarang kita akan membahas, kita akan mempelajari manfaat bermain bagi anak ya ibu-ibu ya. Nah, untuk manfaat bermain bagi anak ini ada sebenarnya 5 manfaat yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Untuk itu, kita belajar bersama-sama ya ibu-ibu ya, untuk mengetahui manfaat bermain bagi anak-anak kita. Nah, oke ibu-ibu, yang pertama sekali,
manfaat bermain bersama anak itu adalah tentang pertumbuhan fisiknya. Ada yang tahu fisik nggak nih ibu-ibu? Ada ya bu ya, bahwa fisik itu sama dengan tubuhnya. Oke, apa sih manfaat bermain bagi fisiknya itu? Untuk yang pertama sekali, coba diperhatikan postur yang telah saya tampilkan di sini, ibu-ibu. Ada yang kelihatan? Nah, di sini ya ibu-ibu ya, ini. Nah, jadi itu yang pertama sekali, manfaat bermain bersama anak itu tentang fisiknya, yaitu mengasah kemampuan fisik anak. Kemudian yang kedua, membuat anak sehat. Nah, ketika anak kita bermainnya itu berlari-lari, kejar-kejaran, nah itu dapat membuat fisiknya sehat. Karena apa? Dia keringatan, dia jadi semakin kuat. Oke. Nah, untuk selanjutnya, manfaat bermain bersama anak yang kedua itu ternyata manfaatnya ada bagi emosinya juga. Ada yang tahu nggak emosi ini? Nah, emosi ini bukan marah-marah ya ibu-ibu ya. Nah, bedakan. Oke, manfaatnya itu tentang anak jadi merasa bahagia. Nah, coba diperhatikan ibu-ibu. Ketika kita melarang anak kita bermain, bagaimana perasaannya? Nah, otomatis dia kecewa. Tetapi setelah kita berikan dia kebebasan untuk bermain, maka akan membuat dia merasa bahagia. Nah, kemudian yang kedua, belajar untuk mengekspresikan perasaannya ketika dia bermain. Misal ini contoh anak-anak yang perempuan ini ya. Nah, dia sering bermain boneka-bonekaan atau bagaimana. Nah, bonekanya itu satu bawang merah, satu bawang putih, satu yang jahat, satu yang baik. Nah, itu dapat mengekspresikan perasaannya. Dia di situ kan bercerita-cerita, kamu jahat atau bagaimana. Nah, itu dia ibu-ibu, dia mengekspresikan perasaannya. Oke ibu-ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman-temannya. Nah, bagaimana tidak mungkin dia bermain hanya sendiri. Ada sih memang, tapi alangkah baiknya anak-anak kita itu bermain dengan teman-teman sebayanya. Nah, kemudian manfaat bermain bersama anak ini juga ada tentang cara berpikirnya. Yang pertama, memberikan pengetahuan baru, belajar menyelesaikan permasalahan, belajar membuat keputusan, kemudian mengembangkan kreativitas anak-anak. Nah, kemudian ibu-ibu, manfaatnya bagi sosial. Nah, bagi sosial ini dapat memberikan manfaat bagi mereka untuk mencoba hal-hal yang baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Nah, kemudian selain itu, manfaat yang terakhir bermain bagi anak ini adalah tentang bahasanya. Nah, di sini mengembangkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Contohnya ini ibu-ibu, misalnya di rumah itu anak kita sering kita gunakan ketika berbicara dengan menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Nah, ketika dia di luar rumah bertemu dengan teman-temannya, maka di sana dia akan banyak bertemu dengan bahasa-bahasa yang lain selain daripada bahasa yang biasa dia gunakan. Otomatis ini akan mengasah kemampuan berbahasanya ya ibu-ibu ya. Nah, oke, bagaimana ibu-ibu sudah memahami semua tentang ini? Manfaat bermain bersama anak ini? Sudah? Oke, alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu. Nah, jangan lupa ketika anak kita bermain, jangan kita larang dengan cara yang tidak baik. Nah, sembari kita biarkan dia bermain, jangan lupa ya ibu-ibu ya, kita sebagai orang tua harus melakukan pengawasan. Nah, karena bagaimanapun pengawasan orang tua itu adalah hal yang paling utama dalam pertumbuhan anak-anak kita. Sampai di sini pembelajaran kita. Semoga dapat diingat dengan baik dan bisa diaplikasikan, dipraktekkan di rumah masing-masing agar dapat memberikan perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih telah mengikuti P2K2 ini dan semoga dapat dipraktekkan di rumah masing-masing ya ibu-ibu ya. Nah, baik, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai ibu-ibu. Nah, baik ibu-ibu,
Untuk pertemuan ini kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa ya ibu-ibu ya, untuk bulan depan kita akan kembali melaksanakan P2K2, yaitu di rumah Ibu Ayu. Di rumah Ibu Ayu ya Bu. Jangan lupa di rumah Ibu Ayu pada hari Senin tanggal 28 pukul 9. Oke ibu-ibu bisa semua? Oke, pukul 9 ya ibu-ibu ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Sampai jumpa di bulan depan. Terima kasih.